Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammad ibn Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, kesempatan yang berbahagia ini kita kembali hadir di majlis yang kita berharap majlis ini sebagaimana Rasulullah menyatakan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa wa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man 'indah thumma yuqalu lahum qumu maghfuran lakum qad jubbilat sayyi'atukum hasanat." Semoga majlis ini mendapatkan keutamaan sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majlis yang Allah turunkan as-sakinah, ketenangan, majlis yang Allah limpahkan rahmat, kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan malaikat hadir menaungi majlis atas perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengingat hamba-hambanya yang hadir di majlis, dan di akhir majlis Rasulullah menyatakan janjinya dosa-dosa akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan akan diganti dengan berbagai kebaikan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, sungguh saat ini kita berada di majlis, saat ini kita berada di bulan Ramadan, dan insya Allah kita akan bacakan Al-Quran, kita akan tadabburi Al-Quran, terutamanya insya Allah Quran surat Al-Qadar. Semoga dengan hadirnya Al-Quran di majlis kita akan mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala karena kita bersama Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran, waj'al lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabat beliau, keluarga beliau, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, Quran surat Al-Qadr, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr
salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah di kesempatan yang berbahagia ini kita akan bersama Al-Quran. Dan sungguh majlis yang paling mulia adalah manakala majlis itu selalu dibersamai dengan Al-Quran. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan terkait dengan Al-Quran dalam Al-Quran surat Ar-Rahman. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum menyatakan 'allamahul Qur'an, Allah menyatakan tentang dirinya dengan menyebut Ar-Rahman, Allah yang Maha Kasih Sayang. Kemudian Allah setelah itu menyatakan 'allamal Qur'an. Jadi sesungguhnya dengan ayat ini kita memahami bahwasanya begitu mulianya saat kita hadirkan Al-Quran. Saat majlis semacam ini kita hadirkan Al-Quran, sungguh majlis ini akan mulia. Sebagaimana Makkah Al-Mukarramah tambah mulia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran selama kurang lebih 13 tahun di Makkah dan di sekitarnya. Tempat akan mulia karena Al-Quran. Al-Madinah Al-Munawwarah mulia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kurang lebih 10 tahun di Madinah dan di sekitarnya. Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Makkah selama kurang lebih 13 tahun, kemudian di Madinah selama kurang lebih 10 tahun. Akhirnya dua tempat itu menjadi dua tempat yang paling mulia. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena itu Jibril alaihissalam mendapatkan perintah dari Allah untuk menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka akhirnya Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang paling utama di antara para malaikat-malaikat. Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi nabi yang paling utama, manusia yang paling mulia karena Allah memberinya mukjizat yaitu Al-Quran. Mari Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi kita yakin sesungguhnya tempat akan mulia dengan Al-Quran. Dan akan mulia dengan Al-Quran, dan bahkan kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala manakala kita selalu hadirkan Al-Quran. Mari Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, kita terus hadirkan Al-Quran. Nata'amal ma'al Quran, kita baca Al-Quran, kita berusaha untuk memahaminya, berusaha untuk melaksanakan nilai-nilai dari Al-Quran, kita berusaha untuk menghafalnya, dan juga tidak kalah pentingnya adalah mari kita berusaha terus belajar dan mengajarkan Al-Quran. Rasulullah menyatakan khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allam. Sebaik-baik kalian, sabda Rasulullah SAW, adalah kalian yang belajar Al-Quran, kalian yang mengajarkan Al-Quran. Semoga kita dimudahkan bersama keluarga, bersama saudara-saudara kita untuk selalu menjadi bagian dari para pejuang Al-Quran.
Bagi Bapak dan Ibu sekalian, Quran Surat Al-Qadar. Sebelum Quran Surat Al-Qadar dalam urutan suratnya adalah Quran Surat Al-Alaq. Di 5 ayat pertama dalam Al-Quran Surat Al-Alaq, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Inilah 5 ayat pertama dalam Al-Quran Surat Al-Alaq, yang merupakan ayat pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira di Makkah Al-Mukarramah. Kemudian setelah surat ini Allah menyatakan, yaitu Quran Surat Al-Qadar, ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi di sini kita memahami bahwasanya Al-Quran yang Allah turunkan, yaitu di ayat Surat Al-Alaq ayat pertama sampai yang kelima, itu adalah di malam yang disebut dengan Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi saat Allah menurunkan pertama kali, yaitu Al-Quran yang 30 juz ini, pertama yang Allah turunkan adalah 5 ayat, yaitu Al-Quran Surat Al-Alaq ayat pertama sampai kelima, itu adalah di malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Sedangkan Al-Quran berada pertama adalah di Allahul Mahfuz, sudah lengkap 30 juz. Kemudian Allah turunkan di Lauhul Mahfuz, Allah turunkan di Baitul Izzah, yaitu di langit bumi, yang dinyatakan oleh Rasulullah sebagai Baitul Izzah. Itu jumlahnya adalah 30 juz. Kemudian Allah turunkan dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad SAW selama kurang lebih 23 tahun. 13 tahun di Makkah dan di sekitarnya, kemudian 10 tahun di Madinah dan di sekitarnya. Sedangkan ayat-ayat pertama yang Allah turunkan, yaitu ayat pertama sampai yang kelima, Quran Surat Al-Alaq, Allah turunkan saat Rasulullah berada di Gua Hira. Usia Rasulullah saat itu sekitar 40 tahun, yang mana dengan turunnya 5 ayat ini, Allah menyatakan, Allah telah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, berarti Nabi Muhammad resmi menjadi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, ayat pertama Quran Surat Al-Qadar, Allah nyatakan, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Saat Allah menyatakan inna, yaitu artinya adalah sesungguhnya kami. Na di sini adalah na dhamir lil azamah, artinya dhamir na saat Allah menyatakan dengan dirinya dengan inna, sebagaimana Allah menyatakan dalam Al-Quran surat Al-Fatah, Inna fatahna laka fatham mubina. Ini menunjukkan bahwasanya dhamir ataupun dhamir di sini maksudnya adalah azamah, yaitu menyatakan terkait dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang Allah sampaikan setelah itu adalah sesuatu yang agung. Dan setelah Allah menyatakan inna, berikutnya Allah menyatakan anzalnahu, yaitu Allah menurunkan Al-Quran. Ini berarti bahwasanya Al-Quran itu adalah merupakan sesuatu yang sangat agung.
Karena Allah nyatakan setelah Allah menyatakan tentang dirinya dengan kalimat inna, yaitu dhamir lil azam. Ini sebagai dalil ya tentang keagungan Al-Quran, karena Allah turunkan Al-Quran dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan kalimat inna anzalnahu. Ini menambah keyakinan kita ya, tentang sebuah keagungan dari Al-Quran. Kemudian berikutnya Allah menyatakan fi lailatul qadar. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Al-Quran ya, itu Allah turunkan ya, selama kurang lebih 23 tahun, itu dari Baitul Izzah, dari langit bumi kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur, secara bertahap. Sedangkan Al-Quran sudah ada di Baitul Izzah itu 30 juz. Dan Quran surat Al-Alaq ayat pertama sampai kelima, inilah ayat pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu di malam disebut dengan Lailatul Qadar. Jadi ada dua kata di sini, yaitu Lailah dan Al-Qadar. Lailah artinya adalah malam. Jadi malam di sini yang dimaksud adalah setelah terbenamnya matahari, yaitu ba'dal maghrib, sampai terbitnya al-fajr as-sadiq, sampai terbitnya fajar sadiq, yaitu masuk waktu subuh. Ini yang disebut dengan malam, Lailah, dan juga bisa disebut dengan kalimat lail. Hanya saja ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW menyatakan yang dikenal dengan hadis at-ta'aqub, yaitu Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya malaikat penjaga malam dan penjaga siang saling bergantian. Dan waktu pergantian malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang itu adalah di waktu asar, di waktu subuh. Ini sekaligus ya menyatakan ya bahwasanya waktu asar dan waktu subuh itu adalah merupakan waktu yang paling mulia, paling utama. Karena salat kita di waktu asar, yaitu salat asar, itu dicatat oleh malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang. Dan juga salat subuh kita itu dicatat oleh dua malaikat, malaikat penjaga siang dan juga malaikat penjaga malam. Dan saat dua malaikat tersebut naik dan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah bertanya kepada dua malaikat tersebut tentang kita saat ditinggalkan dua malaikat tersebut. Dua malaikat tersebut mengatakan bahwasanya aku datang, hambamu sedang salat, dan aku tinggalkan, hambamu juga sedang salat. Maka kemudian Allah menyatakan bahwasanya hamba tersebut telah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penting ya Bapak dan Ibu sekalian ya, kita menjaga salat asar kita, menjaga salat subuh kita ya, dan juga di waktu asar dan di waktu subuh, sebaiknya kita banyak bermunajat, banyak beribadah, membaca Al-Quran ya, karena saat itu ada dua malaikat yang mencatat kita, yaitu malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Al-Qadar itu bisa dibaca dengan kalimat Al-Qadru dan Al-Qadar. Al-Qadru yaitu dengan di atas dal itu dibaca Al-Qadru dengan sukun, atau kita baca dengan Al-Qadar yaitu dengan fathah. Dua-duanya boleh. Dan dalam maknanya ya, jadi banyak sekali penjelasan dari para
ulama kita, ya, para kiai dan guru kita tentang Al-Qadar. Yang mana yang terpenting dan terpokok yang coba kita maknai adalah Al-Qadar di sini maknanya adalah tentang sebuah keutamaan, sebuah kemuliaan, sebuah keberkahan yang tidak ada tandingannya. Artinya malam yang disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Lailatul Qadar itu adalah malam yang terbaik di sepanjang tahun. Di sepanjang tahun. Dan dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di ayat berikutnya, ya, tentang malam tersebut, yaitu Lailatul Qadar. Yaitu di ayat yang ketiga setelah Allah menyatakan di ayat yang kedua, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Ayat yang ketiga Allah menyatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Inilah dalil bahwasanya malam yang disebut Allah sebagai Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya nilai amaliyah ibadah, nilai kemuliaan, nilai pahala, nilai kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala saat kita beribadah di malam tersebut. Allah menyatakan satu malam sekitar 10 jam, ya, nilai keutamaannya adalah sebagaimana kita beribadah lebih daripada 1000 bulan. Sekitar kurang lebih 83 tahun 4 bulan. Lebih mulia daripada beribadah 83 tahun 4 bulan. Yaitu di Al-Quran surat Al-Qadr ayat yang ketiga. Kemudian berikutnya Allah tambah lagi tentang nilai kemuliaan, nilai keberkahan, nilai kebaikan, nilai pahala, nilai keagungan di malam tersebut dengan Allah menyatakan di ayat yang keempat, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Kemudian ayat yang kelimanya, salamun hiya hatta matla'il fajr. Inilah dalil berikutnya tentang nilai kebaikannya yang tidak ada tandingannya di malam tersebut, ya. Dari mulai maghrib sampai waktu subuh, karena di malam tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan tanazzalul malaikah. Saat Allah menyatakan tanazzalul malaikah, itu artinya Allah menurunkan di malam tersebut malaikat yang jumlahnya sangat banyak dengan bergelombang. Saat Allah menyatakan tanazzalul malaikah dengan kalimat tanazzal, itu artinya turunnya malaikat ke bumi itu secara bergelombang. Mulai waktu maghrib tiba, ya, setelah waktu maghrib sampai tibanya waktu subuh, Allah terus menurunkan malaikat ke muka bumi ini dengan bergelombang. Jadi malaikat saat itu sangat banyak sekali. Sehingga barang tentu malaikat yang Allah utus, ya, ada malaikat yang membawa rahmat, malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti tentang keagungan malam tersebut. Maka penting, ya, Bapak dan Ibu dan saudara sekalian, ya, kita untuk berusaha untuk mendapatkan malam kemuliaan ini, karena memang itu adalah perintah Rasulullah SAW, iltamisuha fil ashri awakhir min Ramadan. Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk berusaha mencarinya, yaitu di salah satu malam, di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Semoga kita bersama keluarga dan saudara-saudara kita mendapatkannya, keutamaan di malam yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai malam Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Saat malam tersebut kita dalam kondisi, ya, sebagaimana para ulama menjelaskan, ya, saat malam di 10 malam terakhir bulan Ramadan, apa amal ibadah yang terbaik? Sebagian ulama kita mengatakan yang terbaik itu adalah membaca Al-Quran. Kita bersama Al-Quran. Karena Allah kaitkan langsung Lailatul Qadar dengan Al-Quran. Yaitu di ayat yang pertama.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sebagian ulama lain menyatakan yang terbaik itu adalah banyak bermunajat, banyak berdoa. Karena Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya di salah satu malam, di setiap malam di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menentukan hambanya yang akan dibebaskan di siksa api neraka. Apalagi di malam yang disebut Lailatul Qadar. Maka begitu pentingnya kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dibebaskan bersama keluarga dan saudara kita dari siksa api neraka. Maka Aisyah radhiyallahu anha mendapatkan ilmu dari Rasulullah SAW, yaitu dengan diajarkan sebuah doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha, terutamanya yaitu di malam-malam, di 10 malam hari, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah Maha Pemberi maaf, dan sungguh Engkau mencintai permohonan maaf. Maafkanlah diriku. Jadi sangat penting ya Bapak Ibu sekalian, kita untuk memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pemberian maaf Allah kepada hambanya itu yang paling tinggi. Selain dosa akan diampuni oleh Allah, saat Allah memberikan maaf kepada hambanya, catatan dosa tersebut akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika ditanya berapa malaikat yang turun saat di malam yang disebut dengan Lailatul Qadar, dia menyatakan bahwasanya malaikat jumlahnya saat malam yang disebut Lailatul Qadar itu lebih banyak daripada jumlah al-hasal, jumlah al-hasayat, jumlah kerikil yang ada di muka bumi ini. Jadi begitu banyaknya malaikat saat malam tersebut. Malaikat yang memohonkan rahmat untuk kita, para malaikat yang memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Dan kenapa disebut Al-Qadar? Di antara maknanya adalah juga saat malam tersebut ya, ketetapan kita dalam 1 tahun ke depan Allah akan tetapkan di malam tersebut tentang usia kita ya, tentang keluarga kita, tentang kesehatan kita, harta kita ya, semua yang ada pada diri kita akan Allah tetapkan di malam tersebut selama 1 tahun ke depan sampai malam Lailatul Qadar tahun yang akan datang. Maka mari kita berusaha Bapak dan Ibu sekalian ya, saat ketetapan kita ditetapkan oleh Allah selama 1 tahun ke depan, kita dalam kondisi membaca Al-Quran, dalam kondisi salat lain, salat tahajud, dalam kondisi bermunajat, dalam kondisi berdoa, dalam kondisi saat kita berucap kalimat Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dalam kondisi kita beristighfar, dalam kondisi kita berinfak, bersedekah. Karena sesungguhnya afdalus sadaqah sadaqatul Ramadan. Sebaik-baik sedekah itu adalah saat sedekah itu dikeluarkan di bulan Ramadan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, malam Lailatul Qadar sangat kita harapkan dan sangat kita dambakan untuk kita bisa hadir di malam tersebut dalam kondisi beribadah, meningkatkan amal ibadah kita hanya semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Al-Qadar juga bermakna adalah tentang sebuah kehormatan, kedudukan. Maka sesungguhnya siapapun
yang ingin kedudukannya diangkat oleh Allah, kedudukannya akan ditinggikan oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat, maka hendaklah yaitu di malam-malam, di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Maka penting bagi kita ya untuk berdoa, Allahumma ballighna al-ashrul awakhir min Ramadan, ya Allah hadirkan kami bersama keluarga dan saudara kami di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Mudahkanlah kami untuk melaksanakan berbagai amaliyah ibadah, dan semua amal ibadah kami Engkau terima. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan semoga berbagai amal ibadah terutama di bulan Ramadan akan memberatkan timbangan kebaikan kami di yaumil qiyamah, dan Engkau mudahkan kami bersama keluarga dan saudara kami mendapatkan nikmat di alam barzakh, bisa masuk surga. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Jadi malaikat turun di muka bumi, Bapak dan Ibu saudara sekalian, itu adalah atas perintah dan izin dari Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan malaikat yang paling utama setelah bulan Ramadan. Bapak Ibu saudara-saudari yang berbahagia, kemudian dia hatta matla'il fajr. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menyatakan tentang mulainya ya, Lailatul Qadar mulainya, tapi Allah menyatakan malam tersebut ya akan berakhir ya saat terbitnya fajar. Ini menunjukkan ya bahwasanya puncak kemuliaan di malam tersebut adalah waktu menjelang subuh sampai subuh itu tiba. Maka Rasulullah menggambarkan ya tentang para sahabat di waktu-waktu menjelang subuh, setengah jam, sekitar setengah jam 30 menit sebelum azan subuh, yaitu di Al-Quran surat Ad-Dariyat ayat 18, wabil ashari hum yastaghfirun. Maka mari ya Bapak dan Ibu saudara-saudari yang berbahagia, di malam-malam ya di bulan Ramadan, lebih khusus lagi di malam-malam 10 malam hari terakhir di bulan Ramadan, dan lebih khusus lagi yaitu menjelang tibanya waktu subuh, mari kita jaga diri kita ya dalam kondisi beribadah. Sudah barang tentu ya kita sahur ya, tapi mohon tidak tidur sebelum waktu subuh, karena ini waktu yang disebut dengan prime time-nya, waktu yang paling tinggi ya nilai keutamaannya, karena Allah menyatakan salamun hiya hatta matla'il fajr. Di antara tanda yang terkait dengan malam Lailatul Qadar itu adalah malam tersebut ya begitu cerah ya, sangat tenang suasananya ya. Bintang-bintang yang biasa tidak terlihat oleh mata nampak oleh mata ya. Jadi begitu terang benderangnya, padahal ya tidak ada bulan saat itu, tidak terbit bulan ya Bapak dan Ibu saudara sekalian ya. Dan juga ya, dinyatakan ya di malam tersebut ya ada hujan, apakah deras ataukah mungkin gerimis. Jadi di antara tanda-tandanya demikian. Kemudian ya saat matahari terbit ya, matahari di pagi hari itu ya itu tidak terasa panas, tidak terasa panas ya. Jadi matahari saat itu kalau mata kita melihat ya langsung itu tidak terasa panas. Jadi begitu begitu indahnya malam tersebut ya, sampai matahari saat terbit pun ya itu masih ada bekas-bekas ya yang disebut dengan malam yang Allah nyatakan Lailatul Qadar. Semoga Bapak dan Ibu saudara sekalian ya, sekali lagi kita masih ada kesempatan ya di malam-malam terakhir di bulan Ramadan ya, insya Allah ya. Dan sudah barang tentu terus kita siapkan ya di Ramadan yang akan datang, Ramadan berikutnya ya. Kita selalu dalam kondisi sehat ya, dalam posisi afiah ya. Kita dimudahkan untuk menjaga kesehatan kita,
Kita dimudahkan untuk selalu dalam kondisi suasana kebersamaan bersama keluarga, saudara-saudara kita, penuh kasih sayang bersama keluarga dan saudara kita, ya, sehingga suasana Ramadan ya, benar-benar ya, menjadi sebuah suasana yang mentarbiah kita, mendidik kita, paling tidak untuk diri kita, kemudian bertambah untuk keluarga kita, bersama tetangga dan masyarakat kita, di tempat kita bekerja. Dan pada akhirnya nanti kita akan bisa bernostalgia. Kita mendapatkan suasana nikmat di alam barzah, di alam kubur. Kemudian kita dimudahkan datangnya hari kiamat, kita menjalani proses ya terkait perjalanan setelah hari kiamat, sampai akhirnya kita dimudahkan untuk masuk surga. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa alif uladal muslimin wa waffiqhum bil amali bima fihi salahul islam wal muslimin. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma syattit syamlahum wa mazzik jam'ahum wa dammir diyarahum wa alqi fi qulubihim ar-ru'ba innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ballighna al-ashr al-awakhir min Ramadan. Allahumma ballighna al-ashr al-awakhir min Ramadan. Allahumma ballighna al-ashr al-awakhir min Ramadan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Qul Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fil nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allahumma inna hadha iqbalu nahari wa adbaru laylik wa aswatu du'atika faghfir lana. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istamat 'ala mahabbatik wa intaqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik wa wasikillahumma rabitataha wa addim muddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurika alladhi la yakhdu washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamilit tawakkuli 'alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha 'ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina
قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.